Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Kali ini kita akan bahas game week ke-7. Let's go. Oke, game week ke-6 kemarin udah selesai ya. Dimana game week ke-6 kemarin cukup seru bisa gue bilang. Dan juga cukup suram ya untuk tim gue ya. Karena kali ini gue panah merah tampaknya. Karena ternyata pemain-pemain gue gak berhasil mencetak poin yang maksimal. Dan juga pemilihan kapten yang gue lakukan lagi-lagi cukup krusial di sini. Karena gue kembali mengaptenkan Salah. Karena pertimbangannya tampaknya Haaland menjadi pemain yang di bench. Tapi ternyata itu tidak terjadi ya. Dan ini lagi-lagi membuat pemilihan kapten gue gagal. Karena Muhammad Salah lagi-lagi ngeflop lagi. Karena bisa kita lihat Liverpool juga lagi struggle ya, 0-0 aja lawan Everton kemarin. Dan juga Haaland lagi-lagi mencetak gol ya. Dan juga info terakhir gue lihat semalam, Haaland lagi-lagi mencetak gol di Liga Champions hingga 2 gol. Dan ini benar-benar membuat Haaland ini menjadi pemain yang tampaknya udah lock and kapten hingga pertengahan musim ini ya. Udah gak ada perdebatan lagi. Dan ditambah lagi kayaknya Haaland ini menjadi pemain yang bisa gue bilang pemain starter line up terus gitu dari Pep Guardiola. Jadi gue rasa ini menjadi pilihan yang cukup salah banget ya. Gue kemarin mengaptenkan Salah. Dan juga langsung aja seperti biasa gue akan bahas untuk tim selection dan juga tim review singkat yang kemarin. Dan juga kapten picks untuk di game week ke-7 besok. Yang dimana banyak perbincangan seru pastinya untuk di game week ke-7 ini. Pertimbangan untuk menjual Salah atau menjual aset-aset Liverpool pastinya lagi merebak ya. Untuk di kolom section, di Twitter, di Facebook, di Instagram pastinya untuk di dunia per FPL-an. Dan tentunya langsung aja kita masuk ke segmen yang pertama untuk tim review singkat game week ke-6 kemarin. Let's go. Oke, di game week ke-6 kemarin gue mendapatkan 40 poin aja. Dan untuk rata-ratanya bahkan ada di angka 45 poin. Dan untuk save score gue kurang lebih kemarin gue lihat di livefpl.net ada di angka 50 poin ya. Jadi kurang lebih minus 10 gue dari save score gue. Dan gue turun ya ke angka 638.976 untuk overall ranknya. Dan untuk liga yang gue gitu juga panah merah nih rata-rata kebanyakan. Dan untuk overall poin gue ada di angka 385 poin. Jadi lumayan masih ada di angka 1 juta besar. Jadi gue rasa masih bisa bersaing ya untuk di beberapa game week ke depan. Dan mungkin rencananya akan gue wildcard ya untuk di game week ke-8 atau game week ke-9 besok. Dan juga gue lihat dari poin-poinnya dulu ya. Di sini ada Ederson kiper gue 2 poin karena kebobolan ya kemarin dari Aston Villa ya. Dimana Aston Villa berhasil mencuri gol melalui Bailey pemain game week pertama kita semua mencetak gol ke gawang Ederson. Dan gagal clean sheet pastinya. Dan bisa gue lihat juga di sini Ederson nggak banyak untuk save-nya. Jadi nggak bisa ketolong juga. Tetap poin basic 2 poin. Dan juga selanjutnya untuk di lini belakang gue ada Alexander Arnold yang ngebadut ya bisa gue bilang ya. Karena dia diganti di menit 59. Walaupun memang Liverpool ini clean sheet, tapi Arnold diganti di menit 59. Ini benar-benar bencana untuk para teman-teman yang menggunakan Alexander Arnold pastinya. Karena jadinya 1 poin aja, nggak dapat poin clean sheet, nggak dapat poin bermain gara-gara 1 menit aja. Jadi ini benar-benar lucu banget, badut banget, benar-benar zong banget ya untuk Arnold ini ya. Dan untuk itu lanjut aja ke Perisic, dimana Perisic ini ternyata nggak sesuai prediksi gue. Karena Perisic kemarin gue transferin ya untuk melawan Fulham. Iya, lawan Fulham. Dan dia dimainin di menit 70-an. Dan ini benar-benar membuat Perisic hanya 1 poin aja. Walaupun memang cara bermainnya cukup maju ke depan, tapi sayangnya menit bermain dia di pertandingan kemarin ternyata cukup ngeflop ya, cukup zong ya. Dan bisa gue lihat padahal di beberapa pertandingan sebelumnya dia main terus nih, 90, 73, 75. 3 pertandingan sebelumnya dia main full terus. Dan pertandingan kemarin dia 6 menit aja. Jadi benar-benar mengecewakan dari Perisic. Dan selanjutnya ada Cancelo, dimana Cancelo dengan 2 poin aja. Yang dimana juga sama hal dengan Ederson, Cancelo kebobolan ya oleh Aston Villa ya. Dan ini membuat City poinnya hanya berselisih 2 poin aja dengan Manchester United ya. Cukup mengagetkan pastinya di klasmen. Dan ini membuat teman-teman para Manchester United cukup berbangga harusnya nih untuk bisa menempel ketat City ya di musim ini ya. Dan selanjutnya ada Trippier dengan 8 poin yang cukup oke dari back gue ya. Dari seluruh back gue yang ada ini cukup oke. 8 poin. Kieran Trippier berhasil menahan imbang Crystal Palace 0-0 dan berhasil mendapatkan poin clean sheet pastinya. Dan selanjutnya kita ke lini tengah ada Salah, kapten gue dengan 6 poin. 3 poin basic dimana dia gagal mencetak gol karena memang timnya juga seri ya 0-0 ya. Dan lagi-lagi Liverpool harus menerima hasil imbang yang ke
ketiga musim ini ya. Dan ini cukup mengecewakan, dan juga Nunes lagi-lagi gagal bersinar di pertandingan kali ini. Jadi kita harus tunggu lagi apakah Nunes cukup bersinar di pertandingan ke depan. Dan selanjutnya di lini tengah gue ada March, di mana March satu assist sebenarnya cukup lumayan banget, tapi sayangnya memang March ini cukup punya banyak peluang, tapi emang untuk finishingnya tuh kurang banget ya kalau bisa gue lihat kemarin ya. March ini sebenarnya cukup oke gaya bermainnya dan cukup maju ke depan, tapi sayangnya finishingnya aja nih yang kurang banget. Kemarin bahkan dia mencetak gol juga, golnya gol bunuh diri untuk tim lawan, jadinya dia dapat poin assist saja. Dan selanjutnya ada Martinelli yang golnya dianulir ya, karena Martinelli sebenarnya mencetak gol cukup cantik banget kemarin, tapi sayang dianulir karena Odegaard udah duluan untuk menjegal Eriksen ya. Jadi Martinelli gagal mencetak gol, 2 poin aja, dan MU berhasil menang 3-1, mantap. Dan dimana MU ini bisa gue bilang menjadi radar ya untuk para teman-teman semua yang cari pemain-pemain baru yang diferensial, pastinya bisa banget ambil aset MU. Dan juga di situ ada Rashford, ada Sancho, dan juga ada pemain barunya Anthony yang cukup gacor kemarin ya, mencetak 1 gol. Dan selanjutnya ada Luis Diaz yang juga gagal karena memang Liverpool seri. Dan selanjutnya ada Jesus yang 1 poin aja gagal bersinar karena kemarin lawan MU juga nggak berhasil mencetak gol dan assist. Dan selanjutnya ada Haaland yang lagi-lagi mencetak gol di pertandingan kemarin, yang dimana artinya dia udah mencetak 10 gol ya sejauh ini ya dari 6 pertandingan kemarin. Benar-benar gila banget untuk Haaland, mantap banget. Dan selanjutnya bisa kita lihat untuk bench juga di sini ada Ward, Williams, Andreas, dan Pelangi, yang dimana Williams sebenarnya cukup oke dengan 4 poin, tapi sayangnya gagal naik karena Perisic bermain di menit akhir. Gua sebenarnya sempat mengharapkan William untuk bisa masuk, tapi sayangnya Perisic masuk. Dan selanjutnya ada Andreas yang 2 poin aja, dan juga ada Ward yang 2 poin aja. Dan juga bisa gue lihat di sini Haaland kemarin bermain sampai menit ke-70 ya di Liga Champions ya. Jadi untuk peluang dia bermain besok kayaknya makin kecil, harusnya di bench, tapi kita nggak pernah tahu isi kepala Pep. Jadi untuk amannya akan gue kaptenin lagi untuk Haaland di pertandingan game week ke-7 besok. Dan berikut kurang lebih untuk tim review singkat gue kali ini, dan selanjutnya langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya untuk tim selection di game week ke-7 besok. Let's go. Jadi mana tim selection kali ini bisa gue lihat ya, gak banyak perubahan, dimana gue hanya menjual Perisic yang sesuai dengan rencana gue di game week kemarin. Perisic gue jual lagi dan gue ganti James karena dia akan melawan Fulham juga di game week kali ini. Dan bisa kita lihat fixturnya juga cukup oke di game week ke-7 ya, lawan Fulham, walaupun memang di game week ke-8 lawan Liverpool, tapi di game week ke-9 cukup oke lawan Crystal Palace, Wolverhampton, Aston Villa, dan Brentford. Game week yang bisa kita maksimalkan tentunya dari Chelsea, walaupun memang Chelsea cukup lagi ambiar ya di musim ini ya, di awal musim ini ya, karena bisa gue lihat juga semalam dia main di Liga Champions kalah 1-0 ya. Itu benar-benar menjadi pertanyaan besarnya, ada apa dengan Tuchel, yang mana pasca dia berantem sama Conte, Chelsea lagi goyang ya. Dan ini benar-benar membuat para pendukung Chelsea pastinya cukup kecewa untuk di awal musim ini. Dan juga di sini James sebenarnya sempat gue gadang-gadang pengen gue jadiin kapten di game week besok, cuman memang melihat performa Chelsea yang lagi ancur-ancuran kemarin, gue rasa gue nggak bisa ngaptenin James lagi nih. Rencana untuk mengaptenkan James gagal karena emang Chelsea lagi suram. Dan gue mungkin akan mengaptenkan Haaland ya, walaupun memang lawannya Tottenham Hotspur. Gue nggak mau ambil resiko lagi untuk meninggalkan Haaland untuk tidak dikaptenkan karena cukup merusak overall rank gue. Dan kali ini gue akan kaptenin Haaland mungkin untuk di game week kali ini. Dan sisanya nggak ada banyak perubahan. Lini tengah gue masih Salah, March, Martinelli, dan Luis Diaz. Dan lini depan gue masih ada Jesus dan Haaland. Dimana lini depan sebenarnya gue sempat ngincer ada Isak ya dari Newcastle ya, karena Newcastle ini di game week pasca game week ke-7 nih cukup mantap banget nih, 7, 8, 9, 10 ya. Bournemouth lawan Fulham juga lawan Brentford. 3 game week yang bisa gue maksimalin nih di game week ke-8 nih. Game week ke-8 mungkin rencananya gue akan masukin pemain-pemain Newcastle yang cukup gacor. Di situ ada Isak ya. Kemarin gue bisa hitung nih, Isak sebenarnya punya potensi goal attempt yang cukup sedikit, tapi semuanya berhasil nih, cukup mantap nih untuk potensi dia nih. Bisa gue lihat kemarin dia menggocek lini belakang Liverpool ya. Di situ ada Arnold digocek, ada Joe Gomez digocek, dan juga bahkan ada Alisson yang berhasil ditipu gitu. Jadi gue rasa ini Isak sebenarnya pemain yang cukup bagus banget untuk dari segi skill individunya, dan menjanjikan nih untuk bisa dilihat karena juga lawan-lawannya untuk di fixture ke depan cukup mantep banget. Jadi mungkin akan gue masukin Isak nih di game ke-8 sebagai diferensial. Cuman memang pertimbangannya cukup berat karena gue nggak bisa nih meninggalkan Jesus yang 77% ya. Cukup riskan sebenarnya, walaupun memang Jesus di akhir-akhir ini nggak banyak mencetak poin, tapi gue cukup bimbang nih untuk bisa memasukkan Isak. Untuk teman-teman mungkin yang punya saran atau masukan atau mungkin pertimbangan apakah gue masukin Isak gantiin Jesus atau enggak, mungkin feel free itu terus di kolom komentar di bawah. Dan juga ada Haaland yang berhasil menyalip
Jesus ya dengan ownershipnya ya hingga 78%, mantap. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection gue kali ini. Dan untuk Captain Picks langsung aja kita masuk ke segmen berikutnya, Captain Picks, let's go. Oke, langsung aja untuk Captain Picks di game week ke-7 besok ya. Dan seperti biasa gue akan ambil data dari understat.com, dimana langsung aja kita buka understat.com dan kita lihat untuk EPL datanya. Di sini bisa kita lihat untuk di game week besok dan fixturnya terlebih dahulu ya. Di game week besok bisa kita lihat untuk pertandingan-pertandingan yang bisa kita highlight nih, dimana di sini ada 6 pertandingan di hari Sabtu ya, dan juga ada 3 pertandingan di hari Minggu, dan ada 1 pertandingan di hari Senin malam ya. Dan untuk pertandingan-pertandingan yang bisa gua highlight tentunya di sini ada Arsenal melawan Everton, dimana Everton untuk pertahanannya sebenarnya lagi cukup suram ya di bawah, dan Arsenal bisa ditargetin tentunya di sini. Dan selanjutnya di sini bisa kita lihat lagi ada Chelsea lawan Fulham tentunya, dimana Chelsea cukup menarik sebenarnya untuk lawan Fulham, karena Fulham sendiri bisa kita lihat untuk pertahanannya cukup ada di bawah juga, bisa kita lihat nanti di datanya. Dan juga selanjutnya ada Bournemouth melawan Brighton, dimana Bournemouth juga masih struggle untuk pertahanannya, XGA-nya juga cukup buruk sebenarnya. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan bagus banget nih untuk bisa teman-teman ambil pemain-pemain penyerang dari Brighton. Dan di sini ada big match Man City melawan Spurs tentunya, yang bisa menjadi pertandingan pastinya seru banget di sini. Dan selanjutnya ada Manchester United melawan Crystal Palace, dimana MU lagi oke banget, lagi rising ya, dimana ini bisa menjadi pertanda bagus ya untuk teman-teman para pecinta MU, dan juga bisa bagus juga untuk teman-teman yang lagi masang radar nih untuk para pemain MU. Jadi teman-teman bisa banget nih untuk ambil pemain-pemain MU di situ, kayak Rashford yang lagi cukup gacor kemarin ya dengan 2 gol 1 asisnya, dan juga ada Sancho yang juga bisa gue bilang cukup oke. Dan ini artinya MU udah mulai masuk ke bursa lagi nih untuk para pemain FPL-nya, jadi cukup mantap pastinya di game week ini. Dan juga selanjutnya ada Leeds United melawan Nottingham Forest, dimana Nottingham Forest juga salah satu tim yang dengan XGC paling bawah juga. Ini bisa menjadi potensi bagus untuk Leeds United bisa meraih hasil penuh di sini ya. Di situ ada Bamford yang udah sembuh, bisa kita lihat. Mungkin teman-teman yang mau diferensial, nyari-nyari nama-nama yang bisa mendulang poin tapi nggak banyak yang make, mungkin dari Leeds bisa banget nih untuk di game ke-7 besok. Dan berikut untuk fixturnya, dan selanjutnya langsung aja kita lihat untuk data dari understat.com yang tadi gue sebutkan, dimana di sini untuk XG tertinggi masih ada Manchester City ya. Manchester City masih menjadi XG tertinggi dengan 16,10 ya, dan dengan total raihan hingga 20 gol sejauh ini, dan juga dengan kebobolan 6 gol aja menjadi tim dengan paling gacor ya sejauh ini ya. Dan di bawahnya ada Liverpool dengan 15 gol dan kebobolan juga sama 6 gol, dan dengan potensi XG hingga 14,11. Walaupun memang pertahanannya cukup buruk ya dengan 7,15, tapi Liverpool masih cukup oke nih untuk penyerang. Dan di nama ketiga tim terbaik ada Arsenal ya. Di sini Arsenal dengan potensi raihan hingga 12,85 expected golnya, dan dengan total gol hingga 14 gol membuat menjadi nama yang cukup oke banget untuk soal penyerangan. Di situ ada Jesus, Odegaard, ada Martinelli yang sering banget maju penetrasi ke depan. Jadi benar-benar cukup gacor untuk Arsenal di musim ini. Dan juga ada Brighton yang cukup menusuk ke atas ya, menyodok ke atas ya. Brighton ya jarang-jarang ya, dan ini benar-benar cukup oke. Dan dengan raihan hingga 11 gol sejauh ini cukup mantep banget, dengan kemenangan 5-0 dia kemarin cukup mengagetkan juga, cukup keren. Dan juga dengan kebobolan 5 gol aja menjadi tim dengan raihan kebobolan paling dikit juga nih. Iya, paling sedikit kebobolannya bersama dengan Tottenham Hotspur. Dan dengan 11,26 XG-nya artinya dia melampaui XG-nya ya untuk golnya ya. Dan dimana dia artinya XG-nya lebih tinggi dari golnya ya. Dan ini artinya untuk finishing-nya masih agak kurang sebenarnya dari Brighton ya, dengan expected goal 11,26, 11 lebih, tapi hanya mampu mencetak 11 gol. Jadi benar-benar kurang, tinggal diasah dikit lagi untuk finishing-nya dari Brighton. Di situ ada Pascal Gross, ada McAllister kemarin, Messi-nya Liga Inggris ya, berhasil mencetak gol yang cukup mantep banget. Dan selanjutnya untuk di lini pertahanan terburuk ya, masih ada Nottingham Forest ya dengan 12,57 expected kebobolan. Lalu selanjutnya ada Fulham yang 2 terburuk dengan 11,82 dan dengan total raihan kebobolan hingga 9 gol. Nottingham Forest kebobolan 14 gol, dan Bournemouth kebobolan 18 gol. Salah satu tim dengan kebobolan yang paling banyak nih. Dan ada Crystal Palace nih, menarik nih. Crystal Palace turun ya, dan berada di posisi keempat terbawah ya untuk urusan pertahanan. Jadi MU tentunya bisa menjadi potensi yang bagus banget untuk di pertandingan besok. Rashford bisa banget diambil untuk teman-teman semua yang mau diferensial. Mantap banget nih untuk MU, bisa gue lihat. Dan dia udah kebobolan 9 gol ya untuk Crystal Palace ya di musim ini ya. Dan selanjutnya di posisi kelima ada Leicester City, di mana Leicester City menjadi posisi terbawah kelima untuk pertahanan dengan 10,76 expected kebobolan, dan dengan total raihan kebobolan hingga 16 gol. Jadi ini bener-bener artinya kiper payah banget nih. Kebobolannya 16, tapi expected kebobolannya tuh 10 aja sebenarnya. Jadi ini bener-bener kebobolannya melebihi dari expected kebobolannya. Jadi ini bener-bener kipernya nih save-nya dikit banget nih si Ward. Jadi bener-bener Leicester City ini ditinggal oleh Schmeichel, bener-bener suram ya untuk pertahanannya. Dan selanjutnya ada Everton di posisi 6 terbawah. Everton ini ada di angka
20,22 untuk expected kebobolannya, tapi kebobolannya sebenarnya baru 6 aja. Jadi sebenarnya Everton ini cukup mantep kipernya ya, Pickford ya. Dari banyaknya expected golnya, expected kebobolannya, tapi dia berhasil save nih cukup banyak. Hingga diferensiasi dari expected kebobolannya ini hingga 4,22. Mantap. Dan berikut kurang lebih untuk pertahanan, dan selanjutnya artinya tadi ya untuk nama-nama yang bisa gue targetin di situ ada MU lawan Crystal Palace, lalu selanjutnya tadi ada Bournemouth lawan Brighton. Brighton bisa banget menjadi potensi yang bagus karena Brighton juga lagi oke untuk penyerangannya, dan juga ada Leeds United yang lawan Nottingham Forest, di mana Nottingham Forest berada di posisi paling bawah untuk urusan pertahanan. Dan juga gak lupa ada Chelsea di sini, Chelsea lawan Fulham juga lagi buruk banget untuk pertahanannya. Jadi Chelsea sebenarnya bisa meraih poin penuh harusnya untuk di pertandingan besok, karena bisa dibilang untuk pertahanannya cukup mudah untuk Fulham. Dan berikut kurang lebih untuk expected kebobolan. Lalu selanjutnya langsung aja kita lihat untuk expected goal player ya. Di sini paling tinggi ada Erling Haaland pastinya dengan 8,2 dan total raihan gol 10 gol dan 1 assist. Yang paling gacor pastinya ini orang Erling Haaland. Dan selanjutnya ada Harry Kane yang kedua, Tottenham Hotspur nanti akan melawan City, dan dia memiliki potensi 4,53. Jauh banget ya, 4,53 ke 8,2. Ini benar-benar setengahnya ya untuk dari urutan 1 ke urutan 2, dan urutan ketiga ada Mitrovic ya dengan 4,3. Lalu selanjutnya ada Gabriel Jesus dengan 3,7, dan ada Ivan Toney yang kemarin hat-trick ya, cukup mantep banget kemarin Toney dengan 3,47 dengan total raihan 5 gol dan 2 assist. Dan Muhammad Salah di posisi ke-6. Dan untuk kapten berarti gak banyak pilihannya di game kali ini ya, karena untuk Erling Haaland juga lawan Tottenham, tapi tentunya seorang Erling Haaland harusnya bisa nih untuk dimaksimalkan juga lawan Tottenham Hotspur ya. Walaupun memang Tottenham Hotspur cukup oke, tapi emang yang namanya big match nggak pernah terduga, ditambah lagi Tottenham tentunya Conte ini nggak mau kalah pastinya dengan Pep Guardiola. Jadi ini pasti menjadi pertandingan yang seru banget, dan nggak menutup kemungkinan untuk Erling Haaland bisa kembali gacor, karena bisa gue lihat untuk track record dia di 4 pertandingan terakhir dia selalu cetak gol gitu. Jadi ini benar-benar potensi statistik yang nggak bisa dibohongin lagi gitu, nggak bisa kita hiraukan lagi. Tentunya pasti Erling Haaland harusnya bisa menjadi potensi gacor lagi untuk di pertandingan ke depan kalau itu dia main. Karena untuk bisa gue bilang sebenarnya untuk Erling Haaland ini semakin kecil ya untuk potensi dia bermain dan di bench. Jadi gue cukup agak bimbang untuk bisa melihat apakah Haaland akan dimainin apa enggak, karena melihat dari dia pertandingan di UCL semalam dia mencetak gol dan 2 gol, dan ditambah dia bermain hingga 70 menit, artinya dia tuh udah main terus ya. Dan gue nggak tahu nih apakah dia akan di starting atau enggak, tapi kemungkinan besar kalau menurut gue ya, melihat performa dia lagi cukup gacor-gacornya, Pep kayaknya nggak mungkin untuk membench dia gitu, karena melihat dia lagi rising start harusnya terus bisa dimanfaatkan untuk City ya, selama dia nggak fatigue, nggak capek, dan nggak ada cedera apapun gitu. Dan tentunya Erling Haaland gue nggak mau ngambil resiko lagi untuk nggak mengaptenkan dia di 2 game week terakhir. Jadi gue kali ini akan mengaptenkan Haaland. Tentunya untuk pilihan pertama kapten gue ada Erling Haaland. Lalu selanjutnya di posisi kedua, kalau misalnya gue mau lihat di sini nggak cukup banyak pilihannya. Ada Muhammad Salah yang lagi ngeflop sebenarnya di sini. Gue rasa juga kayaknya masih menjadi potensi yang bagus harusnya dan menjadi diferensial, karena tentunya sedikit yang menggunakan Salah sebagai kapten di game week besok. Jadi bisa menjadi diferensial untuk teman-teman yang mau ngaptenin Salah lagi. Dan Liverpool akan melawan Wolverhampton, di mana juga sebenarnya Liverpool mempunyai track record bagus melawan Wolverhampton, di mana di musim lalu juga Salah mencetak gol ya ke gawang Wolves, dan ini bisa menjadi pilihan yang bagus sebenarnya Muhammad Salah. Jadi ada Erling Haaland yang pertama, Muhammad Salah kedua mungkin dari gua. Dan di posisi ketiga ada Raheem Sterling ya dari Chelsea, karena Chelsea bisa kita lihat di sini akan melawan Fulham, dan juga Raheem Sterling berada di posisi ke-9 ya untuk urusan expected goal player di awal musim ini. Dan berikut kurang lebih untuk tim selection dari gue ya, dari Captain Picks juga ada Erling Haaland, ada Muhammad Salah, dan ada Raheem Sterling. Dan berikut kurang lebih untuk Captain Picks yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga menjadi insight baru untuk teman-teman semua dalam meramu serta meracik tim di game week ke-7 ini. Dan kayaknya itu aja, dan sekali lagi thank you banget teman-teman yang udah nonton. Dan untuk teman-teman yang baru nonton bisa langsung klik tombol like, subscribe, dan loncengnya di bawah agar teman-teman gak ketinggalan video-video seputar fantasi Premier League lainnya dari channel ini. Dan kayaknya itu aja, sekali lagi thank you banget yang udah nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad, peace out.